Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan dan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya sehingga kita dapat melaksanakan presentasi pada hari ini. Tak lupa sholat berserta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak M. Fahli Zatra Hadi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat dan teman-teman yang ada pada presentasi hari ini. Baiklah, sebelumnya kami dari kelompok 4 dengan kelompok 4 kesehatan mental dengan tema makalah yakni masalah perjudian. Dengan anggota yang pertama ada saya sendiri, Chelsea Febrianti Hidayat sebagai moderator, kemudian ada Anita Syafnur, ada Eki Aprilia, Nazalia Anissa Mutmainah, Neta Risela, Nur Hidayat Syahputra, Mawada Warohmah, M. Hatami Maulana, Rizka Putri Sutarlin, Sari Prihatin, Septia Wiranti, dan yang terakhir ada Tri Eva Yuliana. Baiklah, langsung saja kepada presentator pertama, yakni Anita Syafnur. Kepada Saudari Anita Syafnur, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai pengertian perjudian. Dalam spesifiknya itu pengertian judi secara yuridis. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judi atau perjudian adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhannya. Atau dapat kita artikan sebagai permainan tebak-tebakan yang mempertaruhkan uang atau harta yang dimana tujuan dari permainan ini hanya untuk mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang ditaruhkan sebelumnya. Nah, selanjutnya pengertian judi juga ada menurut bahasa Belanda, yaitu hazardspel atau kansspel, di mana menurut bahasa Belanda di sini perjudian atau permainan judi adalah permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada. Atau kita juga dapat menyimpulkan perjudian di sini adalah permainan yang dilakukan di mana pemain itu mengharuskan permainan yang mengharuskan pemainnya memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan beberapa pilihan yang ada. Kemudian jika salah satu pemain dari beberapa pemain tersebut mendapatkan pilihan yang benar atau mendapatkan pilihan yang lebih tinggi, maka dialah yang mendapatkan semua taruhan atau harta tadi. Begitupun sebaliknya. Jika pemain tersebut mendapatkan pilihan yang salah atau mendapatkan nilai yang kecil, maka dialah yang harus merelakan taruhannya tadi. Nah, biasanya di permainan perjudian ini aturan ataupun aturan permainan perjudian ini sudah diatur atau sudah disepakati sebelum permainan dimulai. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Anita Syafnur yang telah menyampaikan materi yakni mengenai pengertian perjudian secara yuridis. Selanjutnya ada pengertian perjudian secara sosiologis yang akan disampaikan oleh presentator Sari Prihatin.
Kepada Saudari Sari Prihatin, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pengertian perjudian secara sosiologis. Perjudian secara sosiologis adalah mempertaruhkan segala sesuatu yang dianggap bernilai dengan sengaja dan menyadari bahwa adanya risiko yang besar serta harapan yang besar pula. Dan daya tarik dari perjudian itu sendiri adalah harapan atau keuntungan yang besar ketika menjadi pemenang. Pada zaman dahulu pun sebenarnya sudah ada yang namanya perjudian, di mana di dalam bahasa Jawa disebutkan dengan istilah totohan. Namun perjudian pada zaman dahulu yaitu segala bentuk permainan yang di dalamnya terdapat taruhan. Masyarakat pada umumnya banyak yang memiliki perbedaan pendapat, di mana ada masyarakat yang menganggap perjudian adalah permainan setan atau permainan yang bersifat haram. Namun ada juga masyarakat yang menganjurkan untuk bermain judi ini karena dianggap sebagai sumber penghasilan tambahan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada presentator Saudari Sari Prihatin. Selanjutnya yaitu ada materi mengenai pengertian perjudian menurut hukum yang akan disampaikan oleh Saudari Septia Wiranti. Kepada Saudari Septia Wiranti, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya itu ada pengertian perjudian menurut hukum. Dari pasal 303 ayat 3 KUHP, yang dimaksud dengan judi ialah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya yang bergantung kepada untung-untungannya saja. Dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan si pemain. Dari pasal di atas itu, maka kami dapat memisahkan menjadi beberapa pokok pengertian yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Yang pertama itu ada di mana dari pengertian perjudian tersebut dapat kita artikan bahwa orang yang bermain judi itu semata-mata hanya untuk memperoleh kemenangan, yang kemenangannya itu hanya karena untung-untungan saja, bukan dari keahlian atau kepintaran dari si pejudi itu. Dan permainan ini tujuannya itu bukan hanya untuk bersenang-senang, melainkan untuk mendapatkan keuntungan dari taruhan yang telah diberikan. Terus kemudian ada juga yang selanjutnya harapan yang dimaksud di dalam pengertian dari itu, permainan ini hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan dari seseorang, bukan pemain yang bermaksud untuk kebahagiaan atau kesenangan semata. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Septia Wiranti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materinya yaitu mengenai macam-macam perjudian yang akan disampaikan oleh presentator Nur Hidayat Syaputra. Kepada Saudara Nur Hidayat Syaputra, waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya itu macam-macam perjudian. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 penertiban perjudian pasal 1 ayat 1. 1. Roulette adalah jenis perjudian di mana Anda bertaruh uang pada salah satu dari 36 nomor dan 2 nomor tambahan atau 38 total. Jika tebakannya pas atau tepat, kemenangan adalah 36 kali lipat dari uang taruhan. 2. Blackjack. Blackjack adalah seorang bandar melayani beberapa pemain. Bila angka kartu sang bandar paling tinggi, maka perjudi lain akan kehilangan taruhannya. Dan sebaliknya, jika angka kartu bandar paling rendah, maka dia harus membayar pemain judi tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Nur Hidayat Syaputra. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh Saudari Rizka Putri Sutarlin. Kepada Saudari Rizka Putri Sutarlin, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya 3 teko. Permainan dengan menggunakan kartu domino, pemenangnya adalah yang mendapatkan jumlah angka terbesar. Permainan ini pesertanya terbatas dan taruhan yang digunakan kecil. Biasanya teko dilakukan pada perayaan perkawinan adat Tionghoa. 4 dadu. Dadu atau bisa disebut juga dengan
Glodok, perjudian ini menggunakan alat dadu. Cara mainnya dengan menembak beberapa lingkaran yang ada di atas bagian dadu. Apabila tembakannya pas atau sesuai dengan lingkaran tersebut, maka dinyatakan menang. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rizka Putri Sutarlin. Materinya yang akan dilanjutkan oleh Saudari Nazalia Mutmainah. Kepada Saudari Nazalia Mutmainah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, selanjutnya yang kelima, adu darah. Permainan dilakukan dengan cara melepaskan dua merpati di tempat yang telah ditentukan dan merpati yang lebih dulu datang dinyatakan menang. Yang keenam, togel. Togel adalah salah satu jenis permainan tata gelap. Dengan kata lain adalah bentuk permainan di mana Anda menebak angka yang keluar dan bertaruh uang. Masing-masing memiliki nilai dan keuntungan yang berbeda-beda sesuai dengan peraturan perjudian yang diterapkan oleh masing-masing bandar togel di masing-masing wilayah. Permainan togel hanya membayar jumlah untuk memilih nomor togel dan menunggu nomor togel diumumkan. Jadi, togel sudah ada sejak lama di Indonesia. Bahkan pada zaman Orde Lama, jadi togel sudah dilegalkan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Nazalia Anissa Mutmainah. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator M. Hatami Maulana. Kepada Saudara M. Hatami Maulana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya judi online. Judi online yaitu judi yang permainannya menggunakan teknologi internet. Dalam perjudian online ini, para pemainnya tidak perlu bertatap muka langsung. Contoh dalam perjudian online misalnya chip. Yang ke-8, judi bola. Salah satu permainan judi dalam pertaruhan tim dalam memenangi pertandingan. Biasanya menggunakan skor ataupun poin angka yang ditentukan di akhir permainan. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada M. Hatami Maulana. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh presentator Tri Eva Yuliana. Kepada Saudari Tri Eva Yuliana, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, yang ke-9 yaitu oke. Permainan judi yang cara memainkannya dengan melempar dua uang logam ke atas. Jika jatuhnya yang logam dengan menggambar burung, maka dinyatakan kalah. Dan jika gambarnya rupiah, maka dinyatakan menang. 10. Sabung ayam, yaitu permainan judi dengan mengadu 2 ekor ayam jantan. Apabila ayamnya menang dan bertahan hidup, maka pemiliknya menang. Sedangkan jika ayamnya kalah atau mati, maka pemiliknya akan kalah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Tri Eva Yuliana. Itulah tadi materi mengenai macam-macam perjudian. Masuk materi selanjutnya, yakni mengenai faktor-faktor penyebab perjudian yang akan disampaikan oleh presentator Netarisela. Kepada Saudari Netarisela, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab perjudian. Yang pertama yaitu mereka masyarakat kecil dan miskin merasa tidak pasti dengan hari esok dan tidak pasti dengan hasil usaha yang mereka lakukan untuk mencukupi kehidupan mereka. Maka salah satu jalan pintas untuk mendapatkan uang secara cepat dan mudah mereka melakukan atau mengikuti permainan untung-untungan atau perjudian. Yang kedua, mereka merasa tidak mendapat perlindungan dan keamanan dari pihak berwajib dalam mempertahankan hidup sehari-hari, maka pastilah mereka banyak melakukan tindakan spekulasi atau perjudian. Yang ketiga, pola tingkah laku judi dijadikan alat untuk memecahkan masalah kesulitan kehidupan sehari-hari. Maka berkembanglah pola judi itu jadi perilaku penyimpangan yang nyata dan seringkali dilakukan dan berakibat cukup parah baik masyarakat maupun keluarga. Yang keempat, perjudian di kala menengah atas biasanya dilatar belakangi dengan alasan mereka berjudi hanya sekadar iseng-iseng, melepaskan kepenatan sehabis kerja. Yang kelima, yaitu faktor keimanan, karena kurang dan rendahnya akhlak serta pengetahuan mengenai perilaku judi tersebut, sehingga tidak memperhitungkan akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tersebut, sehingga masyarakat banyak yang terpengaruh melakukan perilaku judi tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Netarisela yang telah menyampaikan materinya mengenai faktor-faktor penyebab perjudian. Materi selanjutnya yaitu
dampak perjudian yang akan disampaikan oleh presentator Eki Aprilia. Maaf, yang akan disampaikan oleh presentator Mawadah Warohmah. Kepada Saudari Mawadah Warohmah, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu dampak perjudian. Dampak bagi pelaku judi diantaranya yaitu yang pertama, mendorong orang untuk melakukan penggelapan uang atau korupsi. Kemudian yang kedua, badan menjadi lesu, sakit-sakitan, karena kurang tidur serta selalu dalam keadaan bimbang dan tegang. Yang ketiga, pikiran juga menjadi kacau sebab selalu tergoda dengan harapan-harapan palsu. Yang keempat, hubungan dengan keluarga menjadi tidak harmonis. Yang kelima, menjadi pribadi yang emosional dan cepat marah. Yang keenam, selalu terdorong untuk melakukan perbuatan kriminal. Dan yang ketujuh, selalu terseret oleh nafsu judi yang berlarut. Dampak judi sudah banyak dirasakan seperti di penjara, terlilit utang, dan juga hubungan menjadi buruk dengan keluarga. Judi di masyarakat juga dianggap sebagai perbuatan yang kurang baik, yang tidak baik karena melanggar norma. Nah, ada juga dampak judi bagi remaja, yaitu mereka akan merasakan berbagai dampak yang akan berpengaruh terhadap melemahnya nilai-nilai sosial pada remaja yang melakukan judi online tersebut. Terima kasih kepada Saudari Mawadah Warohmah. Materi yang terakhir yaitu mengenai cara menghindari perjudian yang akan disampaikan oleh Eki Aprilia. Kepada presentator Eki Aprilia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, materi yang terakhir ialah cara menghindari perjudian. Ada 5 cara. Yang pertama, jangan mudah terpengaruh ajakan dari teman atau orang di sekeliling yang pernah melakukan perbuatan judi. Yang kedua, jangan pernah mendatangi tempat perjudian. 3, ikutilah teman yang mengajak ke hal yang baik atau perbuatan kebaikan. 4, lakukan aktivitas yang bermanfaat di saat waktu yang senggang. Dan yang terakhir adalah memperdalam ilmu agama dengan mengunjungi majelis ilmu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Eki Aprilia. Itulah tadi materi mengenai permasalahan perjudian. Kesimpulan dari materi pada hari ini yakni perjudian adalah sebagai permainan tebakan yang mempertaruhkan uang atau harta, yang dimana tujuannya adalah untuk mendapatkan uang atau harta dengan jumlah yang lebih besar dari jumlah uang atau harta yang ditaruhkan sebelumnya. Selain pengertian yang ada di atas, selain pengertian yang telah tadi disampaikan, perjudian juga dapat dikatakan sebagai permainan yang mengharuskan pemainnya memilih salah satu pilihan dari beberapa pilihan yang ada. Dan nantinya kemudian jika salah satu pemain mendapatkan yang benar atau yang lebih tinggi, maka dialah yang mendapatkan semua taruhannya. Dan untuk pemain yang mendapatkan yang salah atau yang nilai kecil, maka dialah yang harus merelakan taruhannya. Macam-macam perjudian tadi yaitu ada roulette, blackjack, tepo, tekpo, dadu, adu dara, togel, judi online, judi bola, okeh, sambung ayam, dan lain-lain. Ada pula faktor di dalam perjudian yaitu faktor ekonomi, pola tingkah laku, dan kurangnya keimanan. Perjudian sendiri berdampak negatif bagi masyarakat dan diri sendiri. Dan perjudian juga bisa kita hindari dengan cara yang pertama, jangan terpengaruh teman, lalu jangan mendatangi tempat judi, dan juga mengikuti teman yang membawa kepada kebaikan, dan melakukan aktivitas yang bermanfaat yang mendalam ilmu agama. Baiklah, itulah tadi presentasi kami dari kelompok 4 mengenai permasalahan perjudian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.